Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali di Dapur Rohani 1890. Firman Allah jayalah sampai ke ujung bumi. Ini jadi sapaan kita setiap kali kita bertemu, yaitu firman Allah jayalah sampai ke ujung bumi. Pertemuan kita atau forum ini adalah pertemuan tentang firman Allah. Kita berbicara tentang apa kata Allah, dan khususnya kata Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Untuk pembicaraan kita kali ini masih dalam lingkup tema iman. Tapi saya akan memilih judul, yaitu hobinya Allah. Sekali lagi, hobinya Allah. Itu judul kita. Apa yang menjadi keinginan Allah yang begitu jelas dan selalu dinyatakan di dalam Alkitab atau dalam ajaran iman Kristiani. Kita sudah membicarakan yang lalu bahwa Allah menghendaki apabila manusia datang kepadanya, maka manusia itu harus mempersembahkan korban binatang. Manusia harus mempersembahkan kambing domba terutama kepadanya. Itu keinginan Allah. Dan itu yang berulang-ulang kita temui di dalam Alkitab. Dan karena itu saya sebut di sini sebagai itu menjadi keinginan utama Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya ini. Atau kata lain saya sebut, sudah menjadi hobi Allah apabila manusia datang kepadanya, maka persembahkanlah korban. Dan ini sempat dikenal pada umumnya oleh dunia ciptaannya. Sekalipun manusia berdosa, manusia melawan Allah, manusia tidak mau mengikuti akan ajaran iman, dan sampai Allah murka dengan membinasakan manusia pada waktu Ia harus menghancurkan bumi ini, menenggelamkan bumi ini dengan apa yang kita kenal dengan peristiwa air bah. Bumi dilingkupi, ditutupi dengan air, sehingga yang selamat hanya tinggal 8 orang keluarga Nuh dengan binatang-binatang atau pasangan-pasangan binatang yang dimuat di dalam bahtera itu. Tetapi Allah tetap dengan memberi kesempatan kepada manusia untuk berhubungan dengannya. Manusia berdosa dapat berhubungan dengan Allah apabila ia membawa korban atau mempersembahkan korban binatang, terutama kambing domba. Nah, saudara-saudara, korban
atau persembahan kambing domba ini dilanjutkan oleh keturunan Adam melalui Set. Setelah Habil meninggal, maka Set yang melakukan lagi persembahan korban ini. Set kemudian memperanakan Enos. Enos melakukan lagi persembahan korban ini. Enos memperanakan Kenan, dan Kenan melanjutkan lagi. Ia memperanakan Mahalalel, ya. Dan Mahalalel memperanakan Jared, Jared memperanakan Henok, Henok memperanakan Metusalah, dan Metusalah memperanakan Nuh. Mereka itu dengan umur-umur yang panjang. Dan oleh karena itu Adam mengajarkan kepada keturunan ini. Adam mencapai usia 930, maka cucu-cucunya pun dicapainya. Demikian juga Metusalah, ayah daripada Nuh, mencapai usia yang begitu panjang, 969. Dia mengajarkan tentang harus mempersembahkan korban. Nah, itu sebabnya ketika air bah surut, apa yang dilakukan oleh Nuh? Kalau Anda buka Alkitab, Anda membaca dalam Kejadian pasalnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-20, maka di sana akan Anda baca, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Itu yang dikatakan dalam Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-20. Nuh mendirikan mezbah. Di atas mezbah itu diambilnya lah binatang. Waktu penulisan Alkitab, maka Musa dan kemudian orang-orang Israel yang mencatat dan mencatat dan mencatat menyatakan bahwa binatang-binatang khusus yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena waktu itu, pada waktu zaman penulisan Alkitab itu, maka manusia sudah kenal adanya binatang haram dan binatang yang halal. Apa yang dipersembahkan kepada Tuhan? Nah, dari yang halal itu. Tetapi pokoknya di sini adalah berhubungan dengan Allah, beribadah kepada Allah, mau menyembah kepada Allah. Dasarnya mesti ada korban. Korban binatang, mesti ada pertumpahan darah. Dan inilah yang menjadi agama sebenarnya, asali, agama awal yang diturunkan sejak dari Adam, yang asalnya dari Allah. Sekali diturunkan kepada Adam,
dan dari Adam kepada anak cucunya yang asalnya dari Allah. Agama yang dari Allah, agama yang dari atas, bukan agama yang dari bawah. Agama asali, agama awal, itulah agamanya Allah. Saya pakai istilah agama dengan beberapa definisi yang saya tahu tentang agama. Tapi kalau berhubungan tentang agama adalah berhubungan dengan bagaimana hubungan manusia dengan Allah, bagaimana jalan itu dilakukan, yaitu menyangkut peraturan-peraturan dalam rangka berkenan kepada Sang Pencipta. Nah, itu manusia punya konsep secara umum tentang agama. Nah, untuk itu maka yang berkenan kepada Allah yaitu yang apa yang Allah katakan, apa yang Allah firmankan, bukan apa yang manusia pikirkan, bukan apa yang manusia rasakan yang terbaik menurut manusia, tetapi apa yang Allah inginkan. Dan keinginan Allah itu nyata di dalam firman-Nya. Dan firman ini yang menjadi iman. Iman Adam, iman daripada Set, iman daripada Nuh. Dan kemudian itu pun sempat menyejarah di dunia ini, yang dikenal dengan agama Samawi. Agama Samawi itu karena itu diturunkan dari surga, dari Allah. Samayim, bagaimana menyembah kepada Dia yang di atas. Ada jalannya. Jalan itu kita sebut di sini dengan hobinya Allah, keinginannya Allah. Keinginan Allah ini dilakukan oleh manusia setelah Nuh. Tetapi manusia itu juga tetap berdosa. Ada saat di mana peristiwa juga di Babel, Allah harus menyerahkan manusia karena perlawanan manusia, karena berdosanya manusia itu. Sehingga Allah mengacaukan manusia itu dengan bahasa. Maka terseraklah manusia di bumi ini. Ketika terserak, maka agama Samawi itu, agama yang diturunkan oleh Nuh, yaitu korban persembahan, itu dibawa oleh bangsa-bangsa yang berserak itu. Tetapi begitulah manusia. Dalam perkembangannya, maka kemudian manusia itu mengalami lagi apa yang disebut dengan jalan yang menyimpang. Agama Allah, agama asali Allah itu terkontaminasi dengan keinginan manusia, dengan cara berpikir manusia yang dasarnya adalah berdosa. Manusia mengandalkan pemikirannya. Manusia mengandalkan cara-cara jalan yang menurutnya baik. Sehingga firman Tuhan, perkataan Tuhan, agama Samawi terkontaminasi dengan cara keinginan manusia itu.
Maka pusat peradaban awal di Babel, maksudnya di Babilonia kuno, yang kita kenal bangsa Sumeri, peradaban kuno, yaitu mulai dari kerajaan Nimrod, kerajaan Babel kuno. Di sana mulai agama itu terkontaminasi. Agama itu mulai menyimpang. Dan turun-temurun sampai kepada Allah harus memilih lagi satu orang. Itulah yang kita sebut yang lalu, Abraham yang beriman itu. Dengan Abraham Allah mau supaya agama samawi, iman yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengindahkan firman Tuhan, dan yang menghukumkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka iman yang demikian yang diwujudkan lagi oleh Abraham. Dia mempersembahkan kurban. Dan melalui Abraham inilah maka Allah kemudian membentuk suatu bangsa yang kita kenal dengan bangsa Israel. Mereka disebut sebagai umat Allah. Kenapa mereka disebut sebagai umat Allah? Pada waktu itu Allah mau supaya secara khusus mereka memperkenalkan tentang Allah di antaranya, yaitu hobi Allah. Mereka disisihkan dari bangsa-bangsa yang lain menjadi satu bangsa yang khusus, bangsa yang disebut bangsa Allah karena mereka mau melakukan firman Allah. Mereka bangsa beriman, mereka keturunan Abraham, bapa orang beriman, dan mereka akan mewujudkan yaitu hobi Allah. Dan itu sebabnya di dalam hukum agama mereka yang kita kenal dengan hukum Taurat, di sana dikatakan, kalau kita baca dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 22, maka dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu Ibrani 9 ayat 22. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka itu penyucian apapun yang dilakukan manusia, termasuk alat-alat sekalipun, materi, maka di dalam kehidupan keagamaan orang Israel itu harus disucikan melalui percikan-percikan darah domba atau binatang-binatang khusus. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Kembali didengungkan di sini tentang agama samawi. Diwujudkan dalam agama Torati. Yang idenya itulah hobi Allah. Harus ada korban.
agama-agama samawi kenal ini. Kalau bilang agama dari atas, dia mesti tahu itu. Walaupun sejak dari Babel mengalami kekaburan. Dari Babel karena kekaburan, maka itu diimport keluar dari Babel, keluar dari tanah Sumeria. Dan dia pergi sampai kembali ke daerah Asia, ke Arab Saudi, ke lembah Sungai Nil, peradaban-peradaban yang tua. Masih ada tapi sisa-sisa tentang pengajaran kurban, tentang harus mempersembahkan kurban untuk berkenan kepada Tuhan. Jadi agama kurban ini itu agama tua yang ada baik dari Mesopotamia, dia pergi ke lembah Hindus atau Sungai Nil, dan pergi ke daerah Jasirat Arab, dan kemudian menyebar kemana-mana. Dan itulah agama kurban. Dan kepada Israel dinyatakan lebih khusus dan menjadi terang. Tetapi ujungnya tidak ditemukan Israel secara bangsa. Karena ketika ujungnya atau akhir daripada agama samawi itu ialah apa yang dikatakan oleh Nabi yang muncul setelah 400 tahun kemudian dari perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, dari perjanjian lama Nabi Maliaki itu terakhir Allah berbicara kepada Israel. 400 tahun kemudian baru muncul seorang nabi di padang gurun yang kita kenal dengan Yohanes atau Yohanes Pembaptis. Dialah nabi yang berseru-seru. Dialah nabi yang menyatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa yang dimaksudkan oleh nabi ini? Dia menunjuk kepada Yesus. Ya. Yohanes ini membaptis Yesus dan menyatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus isi dosa dunia. Apa yang dinyatakan di dalam agama samawi, agama asali tentang kurban, hakikatnya atau sempurnanya atau maksudnya itulah anak domba Allah. Itulah Isa. Itulah Yesus. Dialah domba itu. Mengapa dia harus mati? Dialah yang disembelih pada hari Jumat itu. Hari di mana domba akan disembelih menurut agama Yahudi. Pada hari Jumat. Maka Yesuslah yang terjadi di Bukit Golgota. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, hobi Allah itu telah terlaksana dengan baik dan sempurna ketika korban yang
jadi adalah korban yang disebut dengan anak tunggalnya. Abraham, persembahkanlah anakmu. Tetapi ujungnya Allah bilang, ganti, bukan Ishak. Aku menyediakan domba. Maka Abraham mempersembahkan domba yang disiapkan Allah. Dan domba yang disiapkan Allah itulah yang datang kemudian. Namanya Isa. Namanya Yesus Kristus. Dan di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 10. Sekali lagi, Ibrani 10 ayat 10 di sana dikatakan, dan karena kehendak inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itulah korban yang sempurna. Dan korban itu hanya sekali saja. Tidak perlu berulang-ulang. Sebelum Yesus, manusia harus mempersembahkan korban berulang-ulang. Agama Israel setiap tahun, imam besar akan masuk ke tempat Maha Suci. Ia akan melakukan penyembelihan korban. Nah, saudara-saudara, tetapi Yesus sudah menjadi korban. Tidak perlu lagi ada domba. Karena domba itu disiapkan Allah. Iman menyatakan domba Allah itu adalah keinginan Allah sendiri. Karena dia mengasihi dunia. Dia mengasihi anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya beriman kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian hobi Allah itu. Kiranya firman Tuhan ini, iman ini menjadi berkat bagi kamu yang mendengarkannya. Salam iman.